Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Unit 4 semester 5 akan menjelaskan sejarah Ikhwanul Muslimin yang dimulai dari sejarahnya, perkembangannya, pengaruhnya di Indonesia, ideologinya, serta salah satu partai di Indonesia yang termasuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Baiklah, sebelum kita membahas tentang sejarah Ikhwanul Muslimin, apa sih yang dimaksud dengan Ikhwanul Muslimin itu? Ikhwan al-Muslimun atau Ikhwanul Muslimin adalah organisasi Islam tertua dan terbesar di Mesir. Gerakannya didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928 ini pada awalnya dimaksud untuk menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, ajaran Ikhwanul Muslimin menyebar ke luar Mesir dan tumbuh menjadi gerakan politik karena ingin mengakhiri kendali kolonial Inggris dan memusnahkan negara pengaruh Barat. Tujuan organisasi ini adalah membentuk negara yang diatur oleh hukum syariah dengan slogan Islam adalah solusi. Al-Ikhwanul Muslimin mampu menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia lewat aktivitas politik yang dipadukan dengan kegiatan amal. Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi Mesir yang mempelopori pemberian dukungan bangsa Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan Al-Ikhwanul Muslimin ini. Ikhwanul Muslimin yang berarti saudara-saudara muslim didirikan di kota Ismailiyah, Mesir pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna dengan nama Jami'an al-Ikhwanan al-Muslimin. Saat itu Hasan al-Banna didukung oleh 6 tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Husairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasibullah, dan Zaki al-Maghribi. 6 tokoh tersebut ingin mendedikasikan hidup dan menawarkan kekayaan mereka untuk kepentingan organisasi. Masa-masa perkembangan Al-Ikhwanul Muslimin dapat dikelompokkan dalam 3 fase, yaitu yang pertama dalam fase perintisannya, yaitu dari tahun 1928 sampai dengan 1932. Pada fase awal ini, konsentrasi Ikhwanul Muslimin lebih tertuju pada gerakan dakwah universal, tidak terbatas pada kaum muslim. Hasan al-Banna dan 6 tokoh lainnya kemudian mendirikan kantor pusat Madrasah Tanzib sebagai sekolah mahad, forum kajian dan ceramah, penerbitan sejarah Al-Fatah serta beberapa cabang. Saat Menteri Pendidikan memindahkan pusat Ikhwanul Muslimin ke Kairo, gerakannya semakin melebar. Kemudian yang kedua, fase pembinaan dan perkembangan itu mulai dari tahun 1932 sampai dengan 1939. Pada fase ini, Hasan al-Banna mulai menulis surat kepada raja, perdana menteri, dan penguasa Arab lainnya untuk mendorong mereka mempromosikan tataan Islam. 2 tahun berselang, ia kembali menyeru kepada raja untuk membubarkan partai-partai politik di Mesir yang dianggap korupsi dan berdampak memecah belahkan negara. Kemudian fase yang ketiga, pembinaan dan perjuangan, itu dimulai dari tahun 1939 sampai dengan 1952. Ikhwanul Muslimin memanfaatkan Perang Dunia Kedua untuk mengokohkan usaha, termasuk ikut serta dalam perang melawan Israel dan di Palestina pada tahun 1948. Tak lama berselang, organisasi ini menjadi gerakan yang sangat fenomenal di kawasan Timur Tengah dan telah menyebar ke Suriah, Sudan, Jordania, Kuwait, serta beberapa negara lainnya.
Para anggotanya aktif memaparkan ideologi Ikhwanul Muslimin kepada rekan, sejawat, kolega, saudara, bahkan kepada orang-orang yang baru dikenalnya. Adapun pemikiran dan pergerakan Ikhwanul Muslimin mencakup 8 aspek yang mencerminkan luasnya cangkupan Islam sebagai ideologi yang mereka anut, yaitu yang pertama dakwah salaf, kedua jalan sunnah, yang ketiga hakikat sufi, kemudian lembaga politik, kelompok olahraga, ikatan Islamiyah berwawasan, perserikatan ekonomi, dan pemikiran sosial. Gerakan politik Ikhwanul Muslimin. Gerakan politik Ikhwanul Muslimin ini mengusung politik fundamentalisme Islam, yaitu sebuah gerakan yang menegaskan kembali kewajiban mendirikan negara Islam serta penolakan terhadap pengaruh budaya, politik, dan ekonomi Barat. Ikhwanul Muslimin juga dinilai telah melakukan politisasi agama sangat agresif terhadap non-Muslim, sekaligus umat Islam mengadopsi gaya hidup Barat. Lakukan praktek kekerasan dalam melaksanakan tujuan-tujuan politiknya, mengkafirkan para penguasa, dan melakukan praktek dinas rahasia dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. Persepsi politik fundamentalisme yaitu Ikhwanul Muslimin semakin diperkuat lagi dengan sebuah tindakan nyata, yaitu aksi penggulingan terhadap kekuasaan monarki Mesir pro-Inggris tahun 1952. Tak cukup sampai di situ, Ikhwanul Muslimin juga pernah mengirim relawan jihad ke bumi Palestina tahun 1947 untuk membantu perjuangan rakyat Palestina melawan Zionisme Yahudi. Cap fundamentalisme juga sempat dialamatkan oleh rezim Gamal Abdul Nasir yang berkuasa saat itu, sehingga ia memasukkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang. Bahkan para pemimpin dipenjarakan, disiksa, dan dieksekusi mati. Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Ikhwanul Muslimin masuk ke Indonesia melalui jamaah haji dan kaum pendatang Arab sekitar tahun 1930. Pada zaman kemerdekaan, Agus Salim pergi ke Mesir dan mencari dukungan kemerdekaan. Waktu itu Agus Salim menyempatkan untuk bertemu kepada sejumlah delegasi Indonesia. Haji Agus Salim, Ketua Delegasi Republik Indonesia bersama Haji Rashidi menyampaikan terima kasih bangsa Indonesia kepada Syekh Hasan Al-Banna yang kuat sekali menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ikhwanul Muslimin memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Atas desakan Ikhwanul Muslimin, negara Mesir menjadi negara pertama yang mengakui secara de facto kemerdekaan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Mesir menjadi negara pertama yang mendeklarasikan dukungan atas Indonesia, menyusul berturut-turut Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, dan Afghanistan. Liga Arab juga berperan penting dalam menyokong kemerdekaan Indonesia. Isi keputusan Dewan Liga Arab pada tanggal 18 November 1946 menghimbau negara-negara anggotanya untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Dukungan itu didasarkan adanya ikatan persaudaraan, keagamaan, dan kekeluargaan. Dukungan yang diberikan Liga Arab kepada Indonesia lantas menjadi sorotan dunia. Persahabatan antar negara ini dipandang sebagai kebangkitan nasionalisme Islam di Asia dan Arab. Setelah itu, Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia, ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947. Dengan demikian, lengkaplah syarat-syarat serta negara berdaulat bagi Republik Indonesia. Ikhwanul Muslim kemudian berkembang di Indonesia setelah Muhammad Natsir mendirikan partai yang memakai ajaran Ikhwanul Muslimin, yaitu Partai Masyumi.
Partai Masyumi kemudian dibrandel oleh presiden pertama yaitu Soekarno dan dilarang keberadaannya. Kemudian pada pemilu tahun 1999 berdiri partai yang menggunakan nama Masyumi yaitu Partai Masyumi Baru dan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi atau PPII Masyumi. Selain itu, berdiri juga Partai Bulan Bintang atau PBB dan Partai Keadilan atau PK, yang sebelumnya banyak dikenal dengan Jamaah atau kelompok Tarbiyah. PBB mendeklarasikan partainya sebagai keluarga besar pendukung Masyumi, sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi, Partai Keadilan yang kini berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merupakan perpanjangan tangan dari pergerakan Ikhwanul Muslimin yang mewadahi komunitas terbaik kalangan muda intelektual yang sadar akan agama, negeri, dunia, dan zamannya. Namun, tulisan ulama yang kini bermukim di Qatar itu belum pernah mendapatkan konfirmasi dari para pengurus DPP PKS. Jika dilihat dari piagam deklarasi PKS dan AD atau ART PKS tidak pernah menyebut hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin. Selain itu, partai-partai yang tadi di atas, ada juga ormas Islam di Indonesia yang terinspirasi dari Ikhwanul Muslimin ini. Paling tidak itu terlihat dari nama ormas tersebut. Ormas yang dimaksud yaitu antara lain Permusi, yaitu Persaudaraan Muslim Indonesia, yang berafiliasi ke PPP, dan Ikhwanul Muslimin Indonesia atau IMI. Permusi saat ini diketuai oleh Bakhtiar Kamsyah, sedangkan IMI yang dideklarasikan di Depok diketuai oleh Habib Hussein Al-Habsyi. Lalu pada tahun 2004, Partai Masyumi Baru dan PII Masyumi tidak dapat mengikuti pemilu lagi karena tidak lolos electoral threshold. Partai Masyumi Baru bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau yang sering disebut sekarang dengan P3. PBB masih dapat terus mengikuti pemilu, sedangkan PK mengikuti pemilu tahun 2004 setelah berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau yang sekarang disebut dengan PKS. Setelah pemilu 2004, PBB hampir tidak bisa mengikuti pemilu tahun 2009 dikarenakan tidak lolos electoral threshold. Pada akhirnya PBB bisa mengikuti pemilu tahun 2009 sebagai PKS dan P3 yang masih dapat terus mengikuti pemilu 2009 karena lolos electoral threshold. Jadi secara umum Ikhwanul Muslimin cukup banyak memberi inspirasi pada organisasi-organisasi di Indonesia. Namun tidak jelas mana yang benar berhubungan secara resmi dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Baiklah, di sini saya akan membahas salah satu partai termasuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin yang sudah saya jelaskan sebelumnya ada beberapa partai yang termasuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu Partai PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarahnya PKS ini. Partai Keadilan Sejarah atau PKS didirikan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2000
2002, 9 Jumadil Awal 1423 Hijriah. Sebelumnya pada tanggal 20 Juli tahun 1998, PKS berdiri dengan nama awalnya yaitu Partai Keadilan atau disingkat dengan PK. Dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, presiden atau ketua dari partai ini adalah Nur Mahmudi Ismail. Pada tanggal 20 Oktober 1999, PK menerima tawaran kursi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet pemerintahan Ki Haji Abdurrahman Wahid dan menunjuk Nur Mahmudi Ismail, saat itu presiden partai, sebagai calon menteri. Nur Mahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai yang digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada tanggal 21 Mei 2000. Pada tanggal 3 Agustus 2000, 8 partai Islam yaitu PBB, P3, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, dan PSII 1905 menggelar acara seserahan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk ke dalam Pandemen Undang-Undang Dasar 1945. Akibat Undang-Undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlaku batas minimum keikutsertaan parpol atau partai politik pada pemilu selanjutnya ada 2%, maka PK harus mengubah namanya untuk dapat ikut kembali di pemilu berikutnya. Pada tanggal 2 Juli tahun 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM atau Depkemham di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah atau setingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah atau setingkat dengan kabupaten dan kota. Sehari kemudian PK bergabung dengan PKS dan penggabungan ini seluruh hak milik PK menjadi milik PKS termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK Partai Keadilan resmi berubah menjadi nama PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Setelah pemilu tahun 2004, Hidayat Nur Wahid atau Presiden PKS yang sedang menjabat kemudian terpilih menjadi Ketua MPR masa bakti 2004 sampai 2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS pada sidang Majelis Syuro 1 PKS pada tanggal 26 sampai 29 Mei tahun 2005 di Jakarta. Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PKS masa periode 2005 sampai 2010. Seperti Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nur Wahid, di saat Tifatul Sembiring dipercayai oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia yang ke-6, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Lutfi Hasan Ishak sebagai PJS Presiden PKS. Pada sidang Majelis Syuro PKS kedua pada tanggal 16 sampai 20 Juni tahun 2010 di Jakarta, Lutfi Hasan Ishak terpilih menjadi Presiden PKS masa periode 2010 sampai 2015.
Demikianlah sejarah Partai PKS yang merupakan salah satu partai Indonesia yang bergabung atau yang termasuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Baiklah, demikianlah pemaparan video dari saya yang saya bahas tentang Ikhwanul Muslimin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.